Ekonomi 2023 akan gelap. Gimana nasib keuangan kamu? Masih ingat isi pidato Presiden Jokowi tentang nasib ekonomi dunia di tahun 2023? 2022 sebentar lagi akan berakhir. Bukan sukacita menyambut tahun baru. Kita malah dihimpit oleh ancaman tentang nasib ekonomi dunia. Termasuk Indonesia yang menurut para ahli ekonomi akan mengalami resesi. Tauhid Ahmad, salah seorang pakar dari Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, mengatakan, ancaman ekonomi ini dibuktikan dengan penetapan target pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5,3% untuk tahun 2023. Yang mana angka tersebut diambil dari batas bawah asumsi dasar makro dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2023 yang kemudian disetujui oleh Badan Anggaran Banggar DPR RI. Menurut Tauhid, ini menunjukkan pemerintah tidak optimis dalam menghadapi ekonomi di tahun mendatang. Kami memperkirakan negara-negara yang menyumbang sekitar sepertiga dari ekonomi dunia akan mengalami setidaknya 2 kuartal berturut-turut kontraksi tahun ini atau tahun depan, kata Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, saat pidato di Georgetown University Amerika Serikat, dikutip dari website resmi IMF pada Jumat 7 Oktober 2022. Sementara itu, gimana dengan pendapat ahli ekonomi dunia? Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Konten yang terdapat pada video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hiburan, tidak untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau nasihat keuangan. Tonton video lengkap sampai habis agar tidak ada informasi yang terlewati. Share juga video ini agar kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. International Monetary Fund atau IMF mengklaim hal yang sama. Ia bahkan akan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2023 karena ekonomi dunia yang semakin gelap dan ancaman resesi yang terus meningkat. Dalam pidatonya di Georgetown University Amerika Serikat, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan, ekonomi dunia akan masuk ke dalam resesi. Pendapatan menurun sementara harga-harga serentak naik. Penyebabnya mulai dari krisis pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, perang Rusia-Ukraina, dan juga gelombang cuaca yang ekstrim. Georgieva juga mengingatkan bahwa ketidakpastian tentang perang dan pandemi di tahun mendatang tetap tinggi dan hal ini mungkin akan memberi kita banyak guncangan ekonomi. Dengan semua prediksi ahli tersebut, bagaimana kita menghadapi krisis ekonomi ini? Kamu nggak perlu muluk-muluk langsung mau jadi pakar ekonomi untuk bisa hadapi ancaman resesi ini. Kamu bisa mulai dari skala kecil, yaitu dimulai dari dirimu sendiri dengan belajar. Jadi, jawaban paling tepat adalah belajar menggunakan uang sebaik mungkin. Bukan hanya tentang hemat, menabung, dan investasi. Di dalam dunia ekonomi ada istilah literasi finansial. Sebaiknya, pemahaman tentang literasi finansial ini dipelajari sedini mungkin. Sayangnya, masih banyak orang Indonesia yang belum paham gimana literasi finansial ini berguna di kehidupan sehari-hari. Kalau kamu memang belum mengenal istilah ini, atau mungkin cuma pernah dengar tapi nggak begitu paham, tidak ada kata terlambat kok. Sekarang saatnya kita belajar. Apa sih yang dimaksud dengan literasi finansial? Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi finansial merupakan rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan kita dalam mengelola keuangan dengan baik. Oke, bahasanya terlalu baku ya. Simpelnya, literasi finansial adalah pengetahuan dan kemampuan kamu dalam mengelola keuangan. Yes, that's it. Sebenarnya, tanpa kamu sadari, kamu juga sudah menerapkan literasi finansial skala kecil loh di keseharian kamu, seperti menabung, melakukan budgeting dalam pengeluaran bulanan, atau syukur-syukur sudah melek investasi. Tapi, literasi finansial jauh lebih luas dan dalam. Nah, nonton video ini sampai habis kalau kamu mau literasi finansial bisa mengubah hidup kamu. Dimulai dari 4 level literasi finansial menurut Otoritas Jasa Keuangan. Posisi pertama adalah well literate. Orang yang sudah ada di posisi ini artinya dia sudah paham bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Bukan hanya itu,
Mereka juga sudah kenal dengan lembaga-lembaga jasa keuangan. Paham bagaimana manfaatnya, resikonya, juga hak dan kewajiban tentang produk-produk yang mereka pakai dari lembaga jasa keuangan tersebut. Bahkan mereka sudah lihai banget dalam menggunakan produk-produk jasa keuangan. Sudah enggak ada lagi tuh istilah takut ketipu asuransi. Kedua adalah sufficient literate. Orang yang ada di posisi sufficient literate tidak jauh beda dengan posisi well literate. Mereka paham manfaat, resiko, dan lain-lainnya. Perbedaannya adalah mereka yang ada di posisi sufficient literate belum terampil dalam penggunaan produk dari jasa keuangan. Lanjut ke posisi ketiga yaitu less literate. Di posisi ini mungkin kamu paham ada yang namanya lembaga jasa keuangan dan tahu tentang produk-produknya. Selain itu, kamu juga merasa sudah familiar sama istilah investasi, asuransi, dan lain-lainnya. Tapi kamu belum tahu lebih dalam bagaimana manfaat, fitur, dan praktiknya. Nah, gimana kalau posisi kamu sekarang adalah tidak tahu sama sekali tentang lembaga jasa keuangan, apalagi pakai produk-produknya? Berarti kamu masih ada di posisi keempat, yaitu not literate. Jadi sejauh ini kamu ada di posisi yang mana? Setelah tahu definisi literasi finansial sekaligus tingkatannya, sekarang mari kita bahas. Kenapa literasi finansial itu penting? Baik untuk kehidupan saat ini ataupun di masa depan. Berdasarkan data survei yang dibuat OJK sendiri, 76,19% orang Indonesia memang sudah punya akses ke lembaga, produknya, dan layanan jasa keuangan. Tapi hanya sekitar 38,03% yang beneran paham literasi finansial sekaligus manfaat dan resiko-resikonya. Ini jelas menunjukkan ada gap yang lumayan besar di sana. Karena seharusnya inklusi keuangan dan literasi finansial itu berjalan beriringan. Percuma dong, kamu punya akses ke lembaga jasa keuangan, tapi kamu nggak paham literasinya gimana. Kamu akan rentan tertipu, bahkan terburuknya bisa terlibat investasi bodong juga loh. Belum lupakan sama kasus-kasus investasi bodong yang viral itu, yang melibatkan orang-orang dengan label crazy rich. Sepertinya kasus-kasus semacam ini akan terus ada selagi orang-orang nggak aware dengan literasi finansial. Di zaman serba teknologi ini, kita memang terbantu di banyak hal. Salah satunya yaitu tadi, akses yang mudah untuk ke lembaga-lembaga jasa keuangan. Kamu bisa menemukan ada banyak sekali aplikasi investasi dengan klaim fantastis. Kalau goals kamu hanya sebatas untung banyak tanpa mempertimbangkan dan mempelajari resikonya, mungkin ujungnya malah buntung. Jadi jawabannya akan selalu sama. Belajar literasi finansial itu penting. Bahkan tidak peduli latar belakang kamu apa. Bukan hanya untuk urusan investasi, tapi bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengelola gaji, omset bisnis, manajemen keuangan di dalam pernikahan kamu, dan mungkin segala aspek yang berkaitan dengan uang dalam hidup kamu. Paham literasi finansial juga bukan hanya bikin kamu terhindar dari resiko kerugian, tapi bisa buat kamu mempersiapkan diri untuk masa depan. Salah satunya menghadapi ancaman di depan mata, resesi ekonomi global. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana cara kita menghadapi ancaman kegelapan ekonomi dunia dengan pemahaman literasi finansial? Yang pertama dan sudah jelas setelah paham definisinya, kamu harus mulai menerapkan literasi finansial dalam keseharian kamu. Nah, di bawah ini ada beberapa hal yang mulai bisa kamu praktekin langsung. Pertama, buat anggaran. Kok baru tanggal segini gajiku udah habis ya? Masih suka ngeluh begini? Kalau iya, artinya step pertama kamu dalam penerapan literasi finansial belum lolos. Ini mungkin kedengarannya seperti lagu klasik, tapi buat anggaran bulanan adalah awal untuk segalanya. Setelah kamu terima gaji, bonus, atau uang bulanan apapun bentuknya, segera lakukan perhitungan anggaran. Ada beberapa hal yang gak boleh kamu lewati dalam membuat anggaran bulanan, yaitu pendapatan, pengeluaran tetap, ini bisa banyak jenisnya. Ada cicilan, hutang, kebutuhan sehari-hari. Pengeluaran tidak wajib, bisa untuk dukungan mental seperti hiburan, liburan, dan lain-lain. Dan yang gak kalah penting adalah tabungan. Yang kedua,
menabung untuk satu tujuan spesifik. Kalau menabung masih jadi sesuatu yang sulit kamu lakukan, kamu bisa memulainya dengan menentukan satu goal yang ingin kamu capai. Misal, dalam 5 bulan ke depan kamu mau beli laptop baru untuk menunjang kegiatan belajar atau pekerjaan. Kamu tentu akan riset harga, spesifikasi, dan lainnya. Setelah tahu harganya, kamu bisa menghitung harus nabung dengan nominal berapa di setiap bulannya. Latihan menabung untuk goals yang spesifik dalam jangka waktu pendek begini akan bantu kamu terbiasa menyisihkan uang. Ketiga, catat pengeluaran. Selain bikin anggaran bulanan, penting juga untuk menganalisa setiap pengeluaran kamu sekarang. Ada banyak aplikasi pendukung yang bisa kamu pakai untuk nge-track pengeluaran kamu. Dari sana, kamu bisa tahu apakah pengeluaran kamu melebihi batas anggaran atau tidak. Jadi, kamu sekaligus bisa mikirin solusinya untuk next month. Yang keempat adalah belajar bijak dalam berutang. Nowadays, agak sulit memang buat menghindari dari banyaknya tawaran-tawaran yang menggiurkan. Pay later nyaris ada di setiap aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Mulai dari aplikasi transportasi online, bahkan e-commerce juga menawarkan beli sekarang, bayar nanti. Mungkin kamu berpikir, nominalnya kecil. Tapi jangan salah, kebiasaan berhutang juga dimulai dari yang kecil. Dan akhirnya terbiasa dan merasa mampu atau makin kepepet malah berhutang dengan skala yang besar. Bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan ya. Kelima dan terakhir, belajar investasi. Sebenarnya ini bisa kamu lakukan kalau kamu sudah melek akan literasi finansial, juga segala resikonya dalam berinvestasi. Karena kebanyakan orang terjun di dunia investasi. Kalau enggak karena ikutan tren, pasti karena kemakan janji surgawi. Untuk itu, pastikan kamu memahami betul-betul tentang semua produk atau jasa dari lembaga keuangan yang kamu pilih. Mulai dari manfaatnya, resikonya, semua hak kamu sekaligus tanggung jawabnya. Jadi resiko kamu terjebak dalam investasi bodong akan lebih kecil. Jangan lupa untuk selalu cek lembaga jasa keuangan yang kamu pilih itu sudah resmi terdaftar di OJK atau belum ya. Karena akan lebih baik selektif di awal daripada terburu-buru investasi berujung rugi. Pada akhirnya, kalau kamu sudah paham literasi finansial, kamu pasti akan jadi sangat perhitungan dalam hal berinvestasi. Apalagi kalau kamu sudah bisa menerapkan literasi finansial dengan baik dalam hidup kamu. Rasanya kamu nggak akan takut lagi kalau ditanya kapan kaya. Sekian untuk video kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. We'll see you in the next video.